Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 7 tentang kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku, pembelajaran ke-6. Yang pertama kita akan mempelajari muatan PPKN tentang makna sila kelima Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Sila kelima bermakna bahwa seluruh rakyat Indonesia tidak peduli apapun status sosial, suku bangsa, maupun warna kulitnya, harus mendapatkan hak yang sama serta memiliki kewajiban yang sama. Dengan begitu, akan tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan butir-butir Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan suka bergotong royong. Yang kedua, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Yang ketiga, gemar menolong orang lain dan bekerja keras. Yang keempat, menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah. Dan yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menjadi petunjuk dalam menjalankan kegiatan dan mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila berfungsi sebagai pegangan hidup, norma, dan pedoman kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Seseorang pemimpin harus mampu memaknai seluruh sila dalam Pancasila, lalu menerapkannya dalam kepemimpinannya. Dengan begitu, ia akan menjadi pemimpin yang adil, mampu menyatukan anggota yang dipimpinnya, serta dapat meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya. Selanjutnya yaitu muatan bahasa Indonesia tentang menyimak teks pidato. Pidato yang baik dan benar adalah pidato yang mempunyai kelengkapan unsur di dalamnya. Unsur yang ada di dalam teks pidato adalah salam pembuka, isi, dan salam penutup. Dalam teks pidato juga terdapat informasi. Informasi yang disampaikan berkaitan dengan tema pidato tersebut. Kita harus memperhatikan pembicara ketika sedang menyampaikan pidato. Dengan begitu, kita dapat memahami informasi yang disampaikan dalam pidato tersebut. Coba dengarkan pidato berikut ini dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Endang selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmatnya kepada kita, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini tanpa kurang satu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit hal yang dapat membuat kita termotivasi untuk lebih giat belajar. Rekan-rekan siswa, William Award pernah mengatakan mengenai resep sukses seseorang dengan kalimat yang begitu indah. Resep sukses adalah belajar ketika orang lain tertidur, bekerja ketika orang lain malas, dan bermimpi ketika orang lain berharap. Dari perkataan tersebut, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa kita harus senantiasa belajar agar bisa menjadi orang sukses dan tidak menyia-nyiakan waktu. Untuk itu, berikut ini saya akan memberikan beberapa tips agar kita dapat meningkatkan minat diri untuk belajar yang saya telah rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, kita harus bisa melakukan pengendalian diri terhadap diri kita terhadap hal-hal yang bisa membuat kita menjadi malas belajar. Yang kedua, belajarlah lewat internet. Dari internet, kita dapat mendownload buku-buku BSE yang dapat kita gunakan untuk sumber selain buku-buku dari sekolah. Yang ketiga, temukan motivator atau penyemangat. Kadang, seseorang butuh penyemangat untuk meningkatkan motivasi dalam belajar. Yang keempat, bergaullah dengan teman yang tepat. Pergaulan merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Bergaul dengan orang-orang yang senang belajar akan membuat kita minat untuk belajar juga.
Mungkin itu saja tips-tips yang bisa saya berikan. Semoga tips-tips tersebut bisa membuat kita menjadi semakin giat belajar ke depannya. Amin. Sekian pidato dari saya. Terima kasih. Pesan apa nak yang disampaikan dalam pidato ini? Pesannya adalah tentang bagaimana cara meningkatkan minat belajar. Paham ya nak? Karena orator di sini menyampaikan tips-tips yang ia dapat dari berbagai sumber untuk meningkatkan minat belajar pada kawan-kawannya di sekolah. Jelas ya nak? Selanjutnya yaitu muatan SBDP tentang memperagakan tari kreasi berpasangan. Pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari unsur-unsur tari yang meliputi gerak, pola lantai, dan properti atau perlengkapan tari. Terdapat beragam jenis tari daerah di Indonesia. Oleh karena itu, unsur-unsur tari setiap daerah juga beragam. Pembelajaran hari ini, kamu akan mempelajari gerakan-gerakan dalam tari berpasangan. Perhatikan gerakan-gerakan tari berpasangan berikut ini, nak. Gerakan pertama yaitu kedua penari berlari-lari kecil dengan arah yang berbeda, lalu jari-jari tangan digetarkan. Yang kedua, mengayunkan tangan kanan ke depan dan ke samping kanan, lalu kaki kanan jinjit dan digerakkan ke kiri. Selanjutnya yang ketiga, kedua penari saling berhadapan dan meluruskan kedua tangan. Selanjutnya gerakan yang keempat, penari A berjalan ke depan mengejar penari B, sedangkan penari B berjalan mundur ke belakang. Penari A yaitu yang sebelah kiri dan penari B yang sebelah kanan. Selanjutnya kedua penari membuat lingkaran dan berlari-lari kecil dan kedua siku saling bersentuhan. Yang keenam, berjalan ke depan dengan posisi kaki diluruskan dan tangan diayunkan ke depan dan ke belakang. Selanjutnya gerakan yang ketujuh, kedua penari jinjit dan berlari-lari kecil ke samping kanan dengan badan sedikit direndahkan dan tangan kanan digerakkan ke samping kanan. Dan yang terakhir, berlari-lari kecil kemudian keluar panggung. Kalian bisa mempelajari tarian berpasangan dari berbagai sumber, boleh dari berbagai macam daerah yang juga dapat memudahkan kalian untuk belajar. Tentunya melalui video yang interaktif. Pahami ya nak? Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain. Karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.